Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosul Jana, mahasiswa semester 3 dengan NIM 2012-30084, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Ayatullah Kumaini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, maka kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu akad WDR, yang mana di dalamnya mencakup pengertian akad WDR, jenis-jenis akad WDR, rukun dan syarat-syarat akad WDR, hukum dan dalil-dalil akad WDR. WDR berasal dari kata dasar wada'a, yang artinya meninggalkan atau membiarkan sesuatu. Jadi, secara sederhananya, kata wadi'ah ini berarti barang yang telah dititipkan atau ditinggalkan kepada orang lain yang telah diberikan amanah untuk menjaganya. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad wadi'ah itu berarti memberikan kewenangan kepada seseorang ataupun orang lain untuk menjaga suatu barang. Nah, hukum seseorang yang diminta ataupun ditinggalkan suatu barang ini merupakan sunnah. Akan tetapi, jika ia telah menyetujui untuk bisa menjaga barang titipan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib karena ia telah memenuhi amanah dari pihak lain. Jenis-jenis akad WDR ada dua. Yang pertama itu WDR ayat amanah, adalah penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian menerima. Nah, yang kedua itu WDR ayat damanah, adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat dimanfaatkan barang titipan yang harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Rukun dan syarat-syarat WDR. Menurut Hanafiyah, rukun WDR itu hanya satu, yaitu hijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun WDR itu ada 4. Yang pertama, barang yang dititipkan. Yang kedua, barang yang menitipkan atau mudir atau muwaddir. Yang ketiga, orang yang penerima titipan atau mudir atau mustaudar. Yang keempat itu hijab kabul atau sikhat. Syarat-syarat akad WDR itu yang pertama, syarat benda yang dititipkan. Syarat itu harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang telah ke dalam air, maka WDR tidak sah, sehingga apabila hilang tidak wajib menggantinya. Syarat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Yang kedua itu orang yang menitipkan atau al-mudir. Yang pertama itu berakal. Tidak sah wadi'ahnya dari orang gila dan anak yang belum berakal. Yang kedua baligh. Menurut Syafi'iyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh atau masih di bawah umur. Tetapi menurut Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat wadi'ah, sehingga wadi'ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari wali atau wasihnya. Syarat yang ketiga, orang yang dititipkan atau al-mudar. Yang pertama berakal, tidak sah wadi'ahnya dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Yang kedua baligh,
Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, akan tetapi Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipkan, melainkan cukup ia sudah mumayyiz. Yang ketiga, Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipkan harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan. Syarat yang keempat, ijab dan kabul atau sikhat. Ijab kabul atau sikhat ini adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas atau sari, dan ada kalanya dengan sindiran atau kinayah. Dalil yang menjadi landasan ini diperbolehkan akad wadi'ah. Ini salah satunya berasal dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, jika sebagian dari kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu memenuhi amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah kamu membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.